Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Kalian ini sebenarnya sadar nggak sih? Umat manusia ini sadar nggak kalian? Kalian semua itu sadar apa enggak? Kalau Satrio penyakit Imam Mahdi itu dilahirkan di tanah di Ibu Pertiwi. Hmm? Kalian itu semua itu sadar apa enggak? Kalau kalian itu beragama nggak punya Tuhan? Hah? Sadar nggak? Umat manusia bisa ada di muka bumi ini buat apa? Sadar apa enggak? Ngerti apa enggak kalian? Ini enggak buat channel Satrio Penyingit kalian merasa jadi SP. Kalian merasa malah mau jadi guru. Tujuan hidupmu aja kalian enggak tahu. Tujuannya Satrio Penyingit diturunkan ke bumi ini aja enggak tahu. Dilahirkan di Ibu Pertiwi ini aja kalian enggak tahu. Mana kalian? Umat manusia diperbudak sama iblis kalian enggak tahu. Ngertinya sopan santun. Udah ditegur berkali-kali. Kalau mau nengok YouTube itu ditengok semuanya, terus cepat disebarkan biar tahu semuanya. Tengok satu-satu. Nanti komen yang enggak. Apalagi tikus-tikus Jawa ini ngerti apa lagi kalian itu? Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Semuanya belagu punya ilmu, tapi buktinya nol. Kejahatan merajalela kalian juga nggak ngerti. Spiritual macam apa itu? MC Maya Karya lagi. Ditunggu orang sebanyak-banyak itu entah apa-apa yang dikerjakan. Nggak sadar-sadar kalian. Kalian lagi. Manusia seluruh makhluk berani nyerang MC Maya Karya. Nyawamu yang jadi taruhan. Dan saudara-saudaraku dimanapun berada, awas hati-hati. Channel-channel Satrio Penyingit itu di belakangnya itu banyak channel Satrio Penyingit itu yang dikuasai sama Dajjal. Itu ada dalangnya itu. Kayak Lokajaya, Mahfud, siapa itu banyak. Belakangnya ini ada manusia Dajjalnya banyak. Yang udah buat ulah selama ini. Itu ketakutan semua itu sebenarnya. Ini entah spiritual apa. Buktinya gagal dan gagal semua. Tanah Jawa buktinya berantakan semua. Udah dibilang sama Pak Roes. Jadinya Imam Mahdi itu kalau udah ketemu sama ratunya baru jadi Imam Mahdi. Karena apa? Karena ke pintu langit itu udah terbuka. Terbukanya pintu langit itu ya harus mandi tobat. Tobatan nasuha. Itu cara bukanya. Cara bukanya kerajaan langit. Tapi disumpah. Kalian mau mandi tobat kayak manapun, kalian nyerang Satrio Penyingit atau Imam Mahdi secara gaib, nyerang ratunya, ya kalian nggak dijabah. Sumpahnya itu seperti itu. Perang akhir zaman ini perangnya perang doa, supaya umat manusia ini beragama punya Tuhan. Harus mandi tobat. Dari dulu Pak Rois itu nunggu MC Maya karena itu menghubungi Pak Rois, karena jalannya harus seperti itu. Jalannya itu MC ratunya itu harus nemukan SP. Kalau gagal sekarang ini besok reinkarnasi lagi. Berarti yang akan terjadi ini zaman Ela-Elo. Orang Jawa tinggal separuh, Cina dan Belanda tinggal satu jodoh.
Laki-laki setanah Jawa itu mati semua karena maksiat. Tikus Jawa nggak ngerti apa-apa, berlaku kalian berilmu, berlaku kalian beragama punya Tuhan. Penyesat umat manusia di Indonesia ini tanah Jawa kalau kalian mau tahu. Pondok pesantren di mana pertama kali? Kalau nggak tanah Jawa. Sementara agama Islam ini sangat membahayakan umat manusia. Nggak percaya, telepon Pak Rois. Jumpakan Pak Rois sama Perdana Menteri Agama. Ya, tak cuci habis-habisan sama. Di mana letak kesalahan agama Muslim ini? Gimana caranya iblis menyesatkan orang Muslim? Kalian lagi, yang mau ngaku Sahabatul Penyingit muncul sebagai Sahabatul Penyingit atau Imam Mahdi, kalian harus tahu kenapa sholat Jumat itu diadakan. Kayak mana cara mengadakan sholat Jumat? Kenapa orang mati kalau di agama Muslim kok dibungkus kain mori? Kalian harus tahu itu. Kenapa kalau di agama Kristen itu orang meninggal dunia itu harus dikasih baju lengkap? Hindu dan Buddha kenapa kok dibakar? Kalian harus ceritakan detail itu. Namanya kitab awal akhir itu dari adanya manusia sampai akhir zaman. Yang namanya akhir zaman itu seperti apa? Yang namanya zaman keemasan itu seperti apa? Baru punya ilmu, punya kelebihan gaib kayak gitu aja kalian udah kowar-kowar di media. Kalau dulu nggak tahu boleh lah. Makanya kalau nengok itu jangan satu-satu, tengok semua itu. Kayak mana Pak Rois mau punya welas asih kalau kayak gini? Plonga kayak karbo semua kalian. Harta bendamu itu nggak ada artinya itu di dunia ini. Udah dibilang kalian mati itu belum masuk alam barzah. Kalian mati besok ragamu nggak bisa digunakan jadi hantu kuburan kalian. Kalau yang perang nuklir itu arwahnya gentayangan. Buat apa kalian jadi tentara? Juga saling membunuh sesama bangsa. Jadi musuhmu itu hanya iblis. Rumahnya iblis itu ada dalam raga manusia. Sadar-sadar kalian. Umatnya Sahabatul Penyingit Muhammad Rois nggak perlu ikut-ikutan kayak gitu. Kalau soal bunuh itu hadapkan sama Allah, mati semua orang itu. Makanya Pak Rois berani pasang badan. Merasa kalian berilmu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, serang orang satu ini. Terserah gaib apa yang mau kalian serangkan sama Sahabatul Penyingit Muhammad Rois. Jadinya Imam Mahdi kalau udah ketemu sama ratunya. Kalau ratunya udah ngubungi Sahabatul Penyingit bisa menyembahkan Sahabatul Penyingit. Makanya doa-doanya Sahabatul Penyingit itu 24 jam menghancurkan seluruh makhluk yang ada sekelilingnya. Biar sadar dia. Tidak ada artinya kalian punya uang banyak. Karena kalian itu diperbudak sama iblis. Agama segala agama itu tak bertuhan, gak juga sadar kan? Channel-channel sang parabu itu merasa pede dia, merasa duduk di kursi raja bejat tadi. Buat channel Sahabatul Penyingit cuma cari uang. Kalian mau subscribe mau enggak, aku enggak urusan. Aku enggak pernah nyari duit lewat YouTuber. Mau sadar, aku cuma pengen seluruh umat manusia ini sadar kalau kalian itu diperbudak sama iblis. Kalau kalian merasa Sahabatul Penyingit, apalagi Sahabatul Penyingit atau Imam Mahdi yang dipilih atau yang dipilih maupun yang dimunculkan orang di tanah Jawa, tembak aja langsung. Ada yang muncul Sahabatul Penyingit, tembak, hadapkan sama Allah. Tuh kalau ada yang mau ngikuti Pak Rois. Cara nembaknya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kau, oh hancurkanlah siapa yang mau dihancurkan. Selagi dia nempel bumi pasti hancur.
Selagi dia masih bernapas pasti hancur. Gak ada kekebalan, gak ada orang berilmu. Zikirnya bismillah, Allah Maha Pengasih. Allah kita bumi sama angin. Doanya ada di innalillahi wa innalillahi raji'un. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sukmaku balik ke angin. Angin yang dibawa sama Satrio Penyengit atau Imam Mahdi. Jadi tanggung jawabnya Satrio Penyengit itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Ngerti kalian? Ini tikus-tikus Jawa nggak ngerti apa-apa, asal ngomong aja kalian. Kalian jadi narasumber, bukan gimana supaya Satrio Penyengit itu gamblang jalannya supaya bisa menerangkan ini buat channel mau jadi guru. Jadi narasumber mau jadi guru. Kalian bongko mati mau diar besok mau kemana arwahmu itu mau kemana? Yang dimaksud Dajjal itu roh jahat, goblok. Kayak mana bisa nemukan zaman keemasan, zaman Sukarya, zaman Kalasuba kalau kayak gini. Presiden, segala presiden itu nggak ngerti kayak mana diciptakan ini tadi kok dikasih nama Indonesia, dikasih nama Ibu Pertiwi. Mana awalnya dulu kok Bung Karno itu bisa ngasih nama Ibu Pertiwi ini kayak mana? Siapa itu yang ngasih nama itu? Saya nggak sekolah. Sekolahku cuma kelas 4. Saya nggak pernah masuk kemana-mana. Kejahatan ini diulah-ulahnya dukun sama kiai perguruan tanah Jawa itu. Yang dibilang ini sepuh di tanah Jawa dulu itu orang-orang yang bisa melihat jin, kalau kalian mau tahu. Itu yang dituangkan. Itu yang dimaksud ini sepuh. Ya. Apa, Dek? Ya. Dun. Dun. Ini orang-orang amanah pun goblok semuanya. Satrio Penyengit diturunkan ke bumi ini bukan untuk bangga-banggaan. Supaya kita tuh pulang ke surga. Surganya itu alam 10. Udah jelas jo, bolak-balik tak kasih tahu. Sedulur 4 kali mau pancar 6 raga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surga. Ini kita pulang ke sini. Jadi kalian itu dibawakan tempat sama Satrio Penyengit atau Imam Mahdi. Tempatnya di mana? Yang dibawa Satrio Penyengit sekarang ini atau Imam Mahdi. Keluar terus. Buat channel Satrio Penyengit mau jadi guru. Makanya hati-hati. Itulah makanya disuruh bertobat, suruh mandi tobat. Bukan, woi kamu bertobatlah. Tobat-tobat kepalamu itu. Orang tobat itu ya ditobatkan. Atau dibaptis. Sebenarnya orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan tahu siapa Pak Ros itu. Kekurangan Pak Ros di mana tuh tahu kalian itu sebenarnya. Tapi jangan keasikan. Jangan seperti itu. Di depan Allah itu kalian ini nggak ada pangkat dan derajat. Dihadapkan Allah pasti hancur. Kenapa kok umat manusia seluruh makhluk ini di mata Allah sama? Kenapa kok Satrio Penyengit itu anak Allah? Sampai di mana otak kalian itu?
Hmm? Kalian mau mengikuti spiritualnya Hendro Yono yang di channel IKN Kesatria itu? Itulah yang buat ulah di tanah Jawa ini.